jagoan di sini. Udah, jangan ngomong. Saya udah tahu mereka siapa. Kalau kamu mahasiswa, saya cari kamu kuliah di mana. Kalau kamu anak sekolah, saya cari kamu sekolah di mana. Udah, udah, dibiarin aja, biarin. Nggak mikir kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat siang para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke para sedulur, jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Dikun. Oke para sedulur, jadi di awal video tadi ada potongan video seputaran kejadian murkanya marahnya Gubernur Jawa Barat saat ini, yaitu Kang Deddy Mulyadi dalam acara Abdi Nagari Nganjang Kawargi di Kampung Sukamandi-Jaya, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Nah teman-teman, memang sedia kalanya memang acara tersebut untuk Kang Deddy mendengarkan keluhan dan aspirasi masyarakat, dan utamanya lah untuk acara tersebut untuk membantu masyarakat dari kampung atau desa Sukamandi-Jaya di Kecamatan Ciasem tersebut yang mengalami kesulitan atau kesusahan ya. Di situ Kang Deddy berusaha mendengarkan keluhan warga dan mencoba memberikan saran ataupun juga memberikan solusi-solusi atas masalah-masalah yang dialami oleh para warga gitu kan. Intinya memang di situ Kang Deddy memberikan bantuan kepada warga yang mengalami kesulitan ya. Artinya kesulitan hidup di sini, kekurangan segala macam. Ini acaranya sangat mulia sekali gitu kan. Tapi kemudian keceriaan dari acara tersebut, kesakralan acara tersebut dinodai dengan munculnya sekelompok remaja, sekelompok pemuda yang kemudian membentangkan spanduk ya. Yang bunyinya spanduk tersebut adalah selamatkan Persikas Kabupaten Subang. Persikas ini persatuan sepak bola, klub sepak bola di Kabupaten Subang, yang mana memang Persikas Subang ini mengalami masalah finansial sepertinya, finansial dan manajerial, dan memang kemudian terancam kemudian untuk degradasi dari Liga 2 dan diakuisisi oleh pihak swasta selain yang di pemiliknya saat ini. Yang jelas Persikas Subang ini sendiri kan memang klub sepak bola yang dimiliki PT ya, pihak swasta. Yang kemudian memang di tengah-tengah acara yang forumnya untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan, muncullah oknum-oknum tadi gitu kan, yang kemudian menimbulkan Kang Deddy Mulyadi berang marah luar biasa gitu kan. Sampai muncul lah ternyata Kang Deddy Mulyadi juga nggak cuma tegas, bisa juga murka juga kan di situ gitu kan. Karena saya pun mendukung apa yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi, saya mengerti gitu kan. Karena ini udah keterlaluan, melampaui batas, bukan forumnya, bukan pada tempatnya gitu kan. Walaupun memang kemudian juga sempat reda akhirnya gitu kan. Sempat kemudian timbul kecurigaan, dugaan bahwasanya aksi-aksi tersebut kemudian diprakarsai oleh tokoh-tokoh politik yang memang nggak suka sama Kang Deddy Mulyadi, nggak suka dengan aktivitas program-programnya Kang Deddy Mulyadi saat ini. Makanya Kang Deddy Mulyadi di situ kan ngomong, saya tahu mereka itu siapa gitu kan. Sampai kemudian di videonya Kang Deddy Mulyadi juga menceritakan agar jangan sampai kemudian ada oknum-oknum tertentu yang berkaitan dengan politik menggunakan seperti klub sepak bola seperti ini menjadi kendaraan politik gitu kan. Yang jelas memang kalau masalah kemudian Persikas Subang ini, Bupati Subang sendiri yaitu Reynaldi Putra Aditya sudah menjelaskan bahwasanya kalau kemudian Persikas ini merupakan perusahaan swasta, sudah punya manajemen sendiri. Artinya kemudian Pemkab Subang juga nggak ada aturannya, nggak boleh kemudian memberikan bantuan dana kepada sebuah klub sepak bola yang sudah memiliki manajemen sendiri gitu kan. Tapi kemudian memang bertekad ini Bupati Subang saat ini untuk berusaha membantu ya dengan alternatif lain gitu kan, Persikas Subang ini agar tetap kemudian eksis di Liga 2 tanpa kemudian perlu dijual ke pihak swasta yang lain yang mungkin dari luar kota Subang gitu kan. Nah Kang Deddy Mulyadi ini memang kemudian mencurigai bahwasanya anak-anak muda itu kan datangnya dari tempat-tempat yang jauh gitu kan, berkumpul di satu titik di desa Sukamandi-Jaya, dan yang datang ini bukan cuma dari Sukamandi-Jaya gitu kan,
dari lain-lain kecamatan selain daripada kecamatan Ciasem, sehingga kemudian timbul kecurigaan bahwasanya aksi tersebut diprakarsai bukan murni aspirasi daripada fan Persikas Subang, tapi diprakarsai oleh tokoh-tokoh yang memang kemudian sepertinya nggak suka dengan kepopuleran Kang Deddy Mulyadi yang saat ini memang kemudian memang melambung tinggi gitu kan, dan juga program-programnya Kang Deddy Mulyadi. Yang jelas memang Kang Deddy Mulyadi kemudian setelah mereda emosi kemarahannya juga akhirnya menemui mereka ya, para pendemo ini akhirnya ditemui, diberikan penjelasan gitu kan oleh Kang Deddy Mulyadi tentang apa yang terjadi dengan Persikas Subang gitu kan, dan memang ada keterbatasan gitu kan dari kemudian Pemkab ataupun juga dari Pemda gitu kan, memang ada aturannya, nggak boleh gitu kan, nggak boleh memberikan bantuan kepada klub sepak bola yang sudah memiliki manajemen sendiri gitu kan, jadi ada aturannya gitu kan. Dan yang mungkin inilah yang kemudian yang jelas memang Kang Deddy Mulyadi juga memberikan penjelasan sehingga jangan udah damai akur lagi lah gitu kan. Inilah kehebatannya Kang Deddy Mulyadi. Marah ya sudah marah. Ketika udah selesai marahnya sudah selesai jumpa lagi, bisa ketawa bareng, bisa berfoto bareng. Ini luar biasa sekali Kang Deddy Mulyadi. Walaupun memang kemudian saya pun yakin kadang-kadang mungkin ada aksi-aksi yang seperti ini ya, tanpa pengetahuan orang yang melakukan, mereka didanai oleh tokoh-tokoh yang mungkin berseberangan dengan Kang Deddy Mulyadi. Belakangan ini kan kita juga dengar bahwasanya kemudian ada teror intimidasi di kediamannya Kang Deddy Mulyadi di Kecamatan Kalijati di Kabupaten Subang ya, di mana di depan pintu gerbang rumah beliau itu kemudian ditaruh, kemudian dikirimi ular king cobra gitu kan. Kalau memang ini betul-betul terjadi ya, saya Kang Deddy Mulyadi gampang pasti kalau melakukan pelaporan ke pihak yang berwajib, karena memang yang namanya king cobra ini yang punya juga nggak banyak, tokoh-tokoh yang kemudian memang memelihara king cobra juga nggak banyak, orangnya juga nggak banyak gitu kan. Belum tentu satu kecamatan atau satu kabupaten memang ada yang kemudian memang hobi ular gitu kan, lagi khususnya ular king cobra gitu kan. Dan ini juga pastinya juga kalaupun itu penghobi ular tapi kemudian memang nggak terbiasa melakukan aksi-aksi kriminal, pastinya juga takut ya. Karena bisa bayangkan kalau kemudian sampai ketangkap CCTV, kemudian ditangkap orangnya gitu kan, pasti upahnya lebih besar daripada konsekuensinya. Konsekuensi hukumnya luar biasa itu gitu kan. Dan sampai dengan saat ini tampaknya Kang Deddy Mulyadi nggak melakukan pelaporan gitu kan. Yang jelas memang Kang Deddy Mulyadi sudah mengultimatum. Tapi lagi-lagi kalau Kang Deddy Mulyadi mau, pastinya nggak akan susah untuk menangkap pelaku intimidasi atau teror pengiriman ular king cobra tersebut. Karena kalau ular king cobra ini kan memang jarang yang punya gitu kan. Dan kalaupun kemudian ada yang mau beli juga belum tentu dapat gitu kan, karena memang kan ular king cobra ini kan juga nggak banyak yang punya, dan kalaupun ada yang jual pasti harganya juga puluhan juta. Kalau kemudian memang peristiwa ini betul-betul terjadi, tentunya yang ada di belakang aksi tersebut juga bukan orang sembarangan pastinya, karena dana yang dikeluarkan untuk datengin ular king cobra pastinya juga udah mahal. Kemudian untuk nyuruh orang naruh ular king cobranya di halamannya, di pintu masuk rumahnya Kang Deddy Mulyadi juga mahal gitu kan. Dan nggak setiap orang pastinya mau, karena ini tindakan kriminal gitu kan. Karena kalau para penghobi ular belum tentu mau, kita mau dibayar puluhan juta, karena konsekuensinya lebih berat nanti, konsekuensinya hukum tindakan pidana gitu kan. Tapi lagi-lagi Kang Deddy dari dua kasus tadi ya memang menunjukkan kebijakannya. Dengan para supporter Persikas, dia menjelaskan posisi ataupun masalah yang dialami Persikas Subang saat ini, dan memang apa yang bisa dilakukan oleh Pemda Subang, sampai mereka juga semuanya ngerti gitu kan. Yang kedua juga dengan teror di rumahnya Kang Deddy Mulyadi sepertinya nggak melakukan pelaporan ke polisi, tapi mengingatkan ya, artinya kalau sampai ketiga kalinya ada kemungkinan memang kemudian akan dilakukan pelaporan ke pihak yang berwajib. Nah intinya gitu kan, dari sini kita tahu bahwasanya ketika Kang Deddy Mulyadi sekarang lagi giat-giatnya melakukan program-program untuk yang tujuannya adalah kemudian untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat secara menyeluruh ya, pastinya banyak pihak yang kemudian nggak suka sama Kang Deddy. Makanya di sini ya, jangan sampai kemudian kalau orang internal orang Jawa Barat kemudian mau diadu domba oleh pihak luar gitu kan, untuk kemudian menyerang tokoh-tokoh orang seperti Kang Deddy Mulyadi, seorang putra daerah yang kemudian memang bertekad untuk memajukan, mesejahterakan masyarakat Jawa Barat.
Wong saya aja juga warga Jawa Barat, warga Cianjur Jawa Barat. Saya juga bukan asli Cianjur, tapi ya senang kok, bangga punya bupati, gubernur seperti Kang Deddy Mulyadi. Dan saya juga jadi ngerti ini apa sih program-programnya, apa sih yang dikerjain gubernur saya gitu kan. Nah itu luar biasa sekali ya teman-teman. Jadi teman-teman perlu waspada ya, karena belum lama kan memang kemudian juga ada aksi dari sekelompok anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat yang kemudian di sidang paripurna juga melakukan protes keras ya tentang apa yang terjadi saat ini, dan mengatakan bahwasanya DPRD Jawa Barat itu marwahnya udah nggak ada lagi karena nggak diajak berkoordinasi dengan eksekutif ya. Yang hari ini tentunya Pemda Jawa Barat yang di bawah komandonya Kang Deddy Mulyadi gitu kan, yang kemudian mereka melakukan aksi walkout dalam acara sidang paripurna DPRD Jawa Barat. Nah yang seperti ini memang masyarakat harus memantau, mencermati gitu kan, karena memang saat ini ya, kita harus tahu kan siapa yang betul-betul berada di sisinya rakyat, siapa yang betul-betul hatinya sama kinerjanya bekerja untuk rakyat dan masyarakat Jawa Barat. Nah itu aja teman-teman obrolan kita di hari ini, semoga bermanfaat. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.